Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat keuangan. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat, eee, meskipun pembelajaran, dilaksanakan secara jarak jauh. Nah, sobat keuangan, pada kesempatan kali ini, mmm, saya akan membahas tentang, bagaimana menyusun, jurnal umum. Perlu sobat keuangan perhatikan semua, khususnya, siswa-siswi Bapak di SMK Negeri 2 Balikpapan. Jadi analisisnya itu harus difahami terlebih dahulu sebelum kita mencatat, transaksi ke dalam jurnal. Ada golongan akun ya, sobat keuangan, ada harta, utang, modal, beban, dan pendapatan. Nah, ini adalah contohnya. Harta itu, meliputi ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, kemudian utang. Di antaranya ada utang usaha, utang bank, kemudian di modal ada prive, ada. Kemudian di beban itu ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban asuransi, beban perlengkapan, dan beban-beban lainnya. Sementara di pendapatan ada pendapatan jasa. Nah, sobat keuangan, ini analisisnya harus dipahami ya. Ketika harta bertambah, maka posisinya akan ada di sebelah debit, kemudian ketika berkurang ada di sebelah kredit. Saldo normalnya untuk harta itu adalah di debit ya. Kemudian utang ketika bertambah ada di kolom kredit, kemudian berkurang ada di debit, dan saldo normalnya adalah kredit ya, sobat keuangan. Nah, kemudian modal ini ketika bertambah ada di sebelah kredit, ketika berkurang ada di debit, dan saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Untuk beban itu ketika bertambah ada di debit, ketika berkurang ada di kredit, dan saldo normalnya adalah sebelah debit. Untuk pendapatan itu ketika bertambah ada di kredit, berkurang ada di debit, dan saldo normalnya ada di sebelah kredit. Saya Heri Bambang Santoso, guru akuntansi SMK Negeri 2 Balikpapan. Ingat, pada kesempatan kali ini kita akan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, di sini sudah ada transaksi usaha jasa Bintang Laundry ya, yang pada video sebelumnya kita susun dalam bentuk persamaan dasar akuntansinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyusunnya atau mencatat transaksi ini ke dalam jurnal umum ya, sobat keuangan. Perhatikan baik-baik, ini di sebelah kanan dari transaksi ini ada jurnal umum ya, dengan kolom tanggal, kemudian keterangan, ada referensi, debit, dan kredit. Nah, fungsinya adalah untuk tanggal ini untuk mencatat tanggal transaksi. Kemudian keterangan ini nanti digunakan untuk mencatat akun yang sebelah debit dan sebelah kredit. Kemudian referensi ini diisi oleh nomor akun nanti ketika sobat keuangan memposting data yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar ya. Nanti video selanjutnya kita akan buat itu. Transaksi tanggal 1, kita langsung saja coba catat ya. Transaksi tanggal 1, Saudara Bintang menginvestasikan uang tunai 15 juta, mesin laundry 10 juta, dan perlengkapan 2 juta untuk memulai usahanya. Nah, tanggal kita pindahkan dulu di kolom tanggal, kemudian di keterangannya. Ingat tadi sisi debit adalah ketika harta bertambah maka dia ada di posisi debit. Di bawah juga bisa sobat keuangan lihat ya, ketika harta bertambah berupa kas, peralatan, perlengkapan, bertambah maka posisinya ada di sebelah debit. Masing-masing kasnya 15 juta, peralatannya 10 juta, perlengkapannya 2 juta, dan sebelah kreditnya ada modal. Sobat keuangan bisa lihat ya, ketika modal bertambah maka ada di sebelah kredit. Nah, ini sudah sesuai ya dengan analisisnya. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 3 ya, sobat keuangan. Tanggal 3 dibayar sewa kios untuk bulan Januari 2021 Rp1.000.000. Nah, tanggal kita pindahkan terlebih dahulu di kolom tanggal, kemudian di keterangannya ada 2 akun ya. Yang pertama adalah akun beban sewa, itu ada di sebelah debit, dan kas di sebelah kredit. Ini agak ke depan ya, dikasih tab gitu ya, untuk membedakan antara debit dengan kredit. Nah, sesuai analisisnya ketika beban itu bertambah posisinya ada di debit ya. Ketika kas atau harta dalam bentuk kas
berkurang, itu posisinya ada di sebelah kredit. Ini sudah sesuai ya dengan analisisnya. Oke, kita lanjutkan Sobat Keuangan ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 4, yaitu dibayar biaya pembuatan spanduk dan brosur. Nah, ini spanduk dan brosur ini masuk dalam kategori biaya iklan atau beban iklan ya Sobat Keuangan. Ketika beban bertambah, maka posisinya ada di sebelah debit karena dibayar secara tunai, maka kas ada di sebelah kredit karena kasnya berkurang ya, harta dalam bentuk kas berkurang, maka posisinya sebelah kredit. Itu ya Sobat Keuangan, kita lanjutkan. Transaksi tanggal 5 diselesaikan jasa laundry pelanggan tetapi belum diterima pembayarannya yaitu 250.000. Nah, ini belum diterima pembayaran Sobat Keuangan. Nah, piutang itu masuk dalam kategori harta ya, masuk dalam kelompok harta ya Sobat Keuangan. Maka ketika bertambah posisinya ada di sebelah debit, ketika bertambah ada di sebelah debit. Kemudian pendapatan jasa itu masuk di golongan pendapatan, ketika bertambah ada di sebelah kredit. Jadi sudah pas ya, ini sudah sesuai dengan analisis golongan akun. Ketika pendapatan bertambah maka posisinya ada di sebelah kredit. Lanjut Sobat Keuangan di transaksi berikutnya yaitu tanggal 7, ini ada Saudara Bintang menerima pinjaman dari bank 10 juta untuk pengembangan usahanya. Nah, tanggal 7 ini karena mendapatkan suntikan dana dari bank, maka kas bertambah ya. Nah, ketika kas bertambah ada di mana posisinya? Ada di sebelah debit. Kemudian yang di sebelah kredit ada utang bank. Utang bank. Ketika utang bertambah, maka posisinya ada di sebelah kredit Sobat Keuangan karena mendapat suntikan dana dari bank, maka utangnya bertambah, posisinya ada di sebelah kredit. Nah, saldo normalnya juga di sebelah kredit ya untuk utang. Kita lanjutkan transaksi tanggal 10, ini ada diterima pendapatan jasa laundry 2 juta. Nah, pengaruhnya apa? Kas bertambah sebelah debit, kemudian pendapatan jasa juga bertambah di sebelah kredit. Kalau bertambah sebelah kredit ya Sobat Keuangan untuk pendapatan jasa. Kita lanjutkan Sobat Keuangan di transaksi tanggal 15. Ini ada Saudara Bintang mengambil kas untuk keperluan pribadinya. Nah, dalam hal ini kategorinya yaitu private ya, pengambilan pribadi oleh pemilik. Maka pencatatan ke dalam jurnalnya ketika private itu berkurang maka posisinya ada di sebelah debit. Dan di kredit ini ada kas ya, kasnya berkurang juga ada di sebelah kredit. Oke, kita lanjutkan Sobat Keuangan di transaksi berikutnya yaitu tanggal 20. Dibeli mesin pengering laundry 8.500.000 secara kredit. Nah, belinya secara kredit. Maka pengaruhnya adalah peralatan bertambah. Peralatan bertambah di sebelah debit karena peralatan masuk dalam golongan akun harta. Kemudian utang usaha bertambah, maka jelas posisinya ada di sebelah kredit karena ketika utang bertambah ada di sebelah kredit. Lanjut ke transaksi tanggal 25 Sobat Keuangan, diterima piutang pelanggan tanggal 5 Januari 250.000. Nah, ketika piutang berkurang maka posisinya ada di sebelah kredit. Piutang adalah golongan dari harta. Dari ketika harta berkurang maka posisinya ada di sebelah kredit. Nah, pasangannya apa? Yaitu kas. Kasnya berada di sebelah debit karena kasnya bertambah. Dua-duanya ini kas baik piutang masing-masing adalah golongan harta. Tetapi lihat transaksinya yaitu diterima dari piutang pelanggan, maka kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Dilanjutkan tanggal 28 Sobat Keuangan, ini ada dibayar beban gaji karyawan 1.500.000. Maka beban gaji ketika bertambah posisinya ada di sebelah debit. Kemudian kas berkurang karena dilakukan pembayaran, maka kasnya berada di sebelah kredit. Nah, ini transaksi terakhir Sobat Keuangan tanggal 30 Januari 2021 dibayar sebagian utang atas pembelian mesin pengering. Nah, ini mencicil mengangsur ya, mengangsur utang usahanya, yaitu beberapa waktu lalu itu membeli
mesin pengering secara kredit 8.500.000, itu transaksi terjadi pada tanggal 20. Nah, tanggal 30 dicicil nih, menyicilnya atau mengangsurnya 500.000, maka utang usahanya berkurang. Nah, ketika berkurang ada di sebelah debit. Nah, sebelah kreditnya adalah kas, karena dilakukan pembayaran maka kasnya berkurang sebesar Rp500.000. Nah, setelah selesai mencatat transaksinya semua, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, maka, kita jumlahkan sobat keuangan, di sebelah debit itu ada berapa, di sebelah kredit ada berapa, dan ini harus balance atau harus imbang ya sobat keuangan. Dari transaksi yang terjadi pada Bintang Laundry periode Januari 2021, di sebelah debit ada 51.550.000 dan di sebelah kredit juga sama, ada 51.550.000. Nah, itu saja sobat keuangan pada video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan singkat mengenai cara menyusun transaksi ke dalam jurnal umum ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak saya di SMK Negeri 2 Balikpapan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Yakin dan percayalah, terus bermimpi, bermimpilah yang tinggi, dan setiap pagi bangun dan berusahalah dan berjuanglah untuk mewujudkan mimpi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.